Assalamualaikum anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh modernisasi bagi bangsa Indonesia. Sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Meskipun kita belajar dari rumah, selalu ingat dan patuhi 3M. Apa saja 3M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter agar kita semua senantiasa terhindar dari virus COVID-19. Tetap semangat ya anak-anak meskipun kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh modernisasi bagi bangsa Indonesia. Yang kita bahas ciri-ciri masyarakat modern. Selanjutnya, dampak sosial modern. Yang ketiga, perkembangan alat transportasi. Yang pertama kita bahas adalah ciri-ciri masyarakat modern. Perubahan sosial atau perubahan modernisasi itu terjadi sangat cepat dan berlangsung dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Makanya kita sebagai masyarakat harus senantiasa pandai dalam bersikap dan berperilaku. Kita harus tepat dan bijaksana dalam menempatkan diri kita. Bentuk modernisasi. Bentuk modernisasi itu sendiri ada di berbagai bidang. Yang pertama, modernisasi di bidang iptek. Yang selanjutnya, modernisasi di bidang komunikasi. Selanjutnya, modernisasi di bidang ekonomi. Yang kita bahas pertama adalah modernisasi di bidang iptek. Apa saja modernisasi di bidang iptek? Bidang iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika zaman dahulu kita harus membutuhkan tenaga ekstra kuat atau membutuhkan tenaga besar. Di era modernisasi ini semuanya sudah berubah dan digantikan dengan mesin. Ya, seperti dapat kita lihat pada gambar di samping ya kan, di situ ada orang membajak sawah dengan kerbaunya. Kenapa demikian? Karena zaman dahulu masih belum ada mesin-mesin traktor, makanya membutuhkan tenaga dan otot yang sangat besar. Kemudian daripada itu sekarang di zaman modern sudah ada traktor, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi menggunakan tenaga dari kerbau. Mengerti? Selanjutnya yang kita bahas adalah di bidang komunikasi. Komunikasi juga mengalami modernisasi. Mari kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, di era komunikasi, dulunya orang-orang pada zaman dahulu itu berkomunikasi menggunakan kaleng yang disambung dengan tali, terus dengan kentongan, dengan alat-alat yang beduk. Nah, di era modernisasi kita bisa menggunakan telepon genggam, sehingga meskipun kita dari jauh sekali kita bisa menghubungi teman atau sanak saudara. Itulah modernisasi dalam bidang komunikasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi juga mengalami modernisasi.
Perhatikan gambar berikut ya. Gambar berikut menunjukkan modernisasi dalam bidang ekonomi. Dahulu orang-orang masih berbelanja di pasar-pasar tradisional, tapi sekarang orang-orang lebih memilih berbelanja di minimarket atau supermarket. Bisa juga belanja online karena adanya modernisasi di bidang ekonomi, sehingga memudahkan pembeli untuk membeli barang yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang dampak sosial modernisasi. Jangan salah, modernisasi juga memiliki dampak positif dan dampak negatifnya ya. Diperhatikan. Makanya kita harus tepat dan cermat dalam bersikap dan berperilaku terhadap era modernisasi ini. Yang pertama di bidang informasi dan komunikasi, terus di bidang ekonomi dan industri, kemudian di bidang sosial dan budaya. Selanjutnya di bidang pendidikan. Di bidang informasi ini dampak positifnya memudahkan kita dalam berkomunikasi tanpa adanya jarak waktu yang menyulitkan kita untuk berkomunikasi karena adanya apa? Telepon genggam, internet. Jadi kita kalau berkomunikasi tidak terhambat oleh jarak dan waktu. Sedangkan dampak negatifnya apa dari informasi dan komunikasi? Di antaranya dari dampak negatifnya adalah tersebarnya berita-berita hoax atau berita yang tidak benar, alat tes yang bocor. Karena apa? Kita bisa mengakses dari internet. Di bidang ekonomi dan industri, apa saja sih dampak positif dan negatif di bidang ekonomi dan industri? Perkembangannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produk dunia industri makin meningkat dan berdaya saing tinggi. Tapi jangan salah, di balik itu semua juga terdapat dampak negatifnya. Apa yang terjadi? Pengangguran semakin banyak dengan tenaga-tenaga yang tidak berkompeten sehingga digantikan dengan mesin-mesin yang canggih. Sifat konsumtif semakin tinggi. Di bidang sosial dan budaya, apa saja di bidang sosial dan budaya? Di bidang sosial dan budaya, dampak positifnya perbedaan kepribadian pria dan wanita, meningkatnya rasa percaya diri, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Tapi di balik semua dampak positif selalu ada dampak negatifnya. Di antaranya apa? Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Selanjutnya, kenakalan dan tingkat penyimpangan di kalangan remaja semakin meningkat. Selanjutnya, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, dampak positifnya apa? Munculnya media massa dapat digunakan sebagai sumber dan pusat pendidikan. Terus kemudian munculnya metode-metode pembelajaran yang baru sehingga memudahkan siswa dalam belajar. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka seperti yang kita lakukan sekarang, bisa dilakukan dengan daring melalui internet dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua juga terdapat dampak negatifnya loh anak-anak. Di antaranya kerahasiaan alat tes semakin terancam. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal.
Selanjutnya yang kita bahas adalah perkembangan alat transportasi. Alat transportasi juga tidak kalah. Ada perkembangannya dari zaman tradisional menuju modern. Alat transportasi sendiri dibagi menjadi 3. Ada alat transportasi darat, ada alat transportasi laut, ada alat transportasi udara. Yang pertama kita bahas adalah alat transportasi darat. Pada zaman dahulu, maaf ya, ini slide-nya salah. Alat transportasi darat, dulu kita menggunakan sepeda. Terus, cikar untuk mengangkut barang-barang. Ada juga becak. Terus, andong. Tapi di zaman sekarang kita bisa menggunakan kereta, mobil, yang semuanya juga sudah jalan mesin. Tidak seperti dulu, manual, masih menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya yang kita bahas adalah alat transportasi laut. Apa saja alat transportasi laut? Dulu kita masih menggunakan perahu, rakit, tapi sekarang kita sudah bisa menggunakan kapal besar. Selanjutnya adalah alat transportasi udara. Alat transportasi udara zaman dulu ada balon udara, ada pesawat motor yang zaman dahulu, tapi sekarang sudah digantikan dengan pesawat terbang yang sudah canggih. Terima kasih anak-anak, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.